Jadi, awal ceritanya saya lagi iseng nih cari saham buat dianalisa dari top trading volumenya. Dan saya cukup kaget karena ketika saya lihat, saham nomor satu yang muncul adalah saham Bumi. Dengan total trading volume mencapai lebih dari 17% jumlah saham beredarnya. Dan kalau dicek lagi, ternyata beberapa bulan terakhir ini sahamnya sudah naik lebih dari 120%. Kira-kira ada apa sih dengan saham Bumi ini? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi, buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Buat teman-teman yang udah ada di pasar saham cukup lama, pasti tahu saham legendaris yang satu ini. Bahkan dulu Pak Lo Keng Hong sempat nyangkut cukup lama ya di saham langganan Gocap yang satu ini. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham Bumi. Apakah kenaikan harga sahamnya didukung oleh perbaikan kondisi fundamental perusahaan? Dan apakah saham ini jadi menarik buat kita koleksi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan jadi nomor satu top trading by volume. Saham Bumi, menarik buat dikoleksi? Analisa fundamental dan valuasi update kuartal 2 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita akan coba kenal dulu ya dengan sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Bumi Resources Tbk dengan kode sahamnya Bumi. Ya, dan kalau kita lihat untuk saham Bumi ini sudah berdiri sejak tahun 73 nih. Jadi udah cukup lama ya berdiri di Indonesia. Dan untuk IPO-nya sendiri saham Bumi sejak tahun 90 nih. Jadi kurang lebih sudah 32 tahun saham Bumi melantai di bursa kita, ditransaksikan jual beli sahamnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk kepemilikan masyarakatnya, saham Bumi ini dimiliki oleh masyarakat sebesar 71,3% nih. Nah, dengan angka kepemilikan masyarakat sebesar ini, kok sepertinya muncul kesan kalau pemegang pengendalinya ini udah kurang peduli ya dengan pengambilan keputusan buat emiten si Bumi ini, lebih menyerahkan pada masyarakat. Jadi kalau menurut saya pribadi, angka 71% ini kegedean ya buat porsi kepemilikan masyarakatnya. Pemegang saham pengendali jadi nggak punya kuasa yang tinggi untuk mengendalikan perusahaan. Nah, kita lanjut. Coba untuk market cap-nya, per video ini dibuat ada di angka 18,9 triliun rupiah nih. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede juga. Jadi mid cap ya untuk saham Bumi ini. Dan kalau kita coba lihat untuk segmentasi usaha atau revenue-nya si Bumi ini, dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama adalah usaha batubara ya, yang menyumbang 99,4% dari total revenue-nya si Bumi. Lalu kemudian ada jasa, dan juga ada emas, yang masing-masing persentasenya nggak nyampe 1%. Jadi kalau kita lihat segmennya ini, sebenarnya Bumi ini bisa kita katakan hampir 100% perusahaan batubara ya, karena menyumbang 99% lebih dari total revenue-nya. Nah, kemudian ada fakta menarik soal Bumi yang saya temukan. Ternyata emiten ini nggak pernah membagikan dividen ya. Kita lihat dari jangka waktu 10 tahun terakhir. Meskipun ini sama-sama perusahaan batubara, kalau kita lihat teman-temannya seperti ITMG, PTBA, Adro, dan sebagainya, mereka justru memberikan dividen yield yang besar-besar. Namun sayangnya untuk Bumi ini malah nggak pernah bagi dividen kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir. Kemudian fakta menarik kedua soal saham Bumi ini adalah saham Bumi sering langganan di harga gocap ya, atau harga Rp50. Nah, sebenarnya untuk saham yang sering di angka gocap ini, kalau kita pakai buat trading maupun investasi, agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena kalau angkanya dia mati di gocap, berarti ya uang kita hangus, kita nggak bisa jual lagi saham kita. Tapi kalau memang seandainya berdenyut kembali atau naik, biasanya tuh naiknya signifikan. Bisa beggar seperti contohnya si saham Bumi ini. Nah, sekarang kita akan coba lanjut lihat bagaimana pergerakan harga saham Bumi beberapa waktu terakhir ya. Nah, di sini ada gambar yang saya ambil dari Google ya, pergerakan harga saham Bumi dari awal bulan Januari 2022 sampai saat ini. Ya, kalau kita lihat pergerakan yang signifikan itu terjadi sejak bulan Juli ya. Dari 1 Juli sampai 23 September, itu kenaikan harga sahamnya sudah beggar sendiri, yaitu mencapai 126%. Padahal kalau kita lihat pergerakan harga saham Bumi beberapa waktu lalu sebelum kenaikan ini, itu lebih ke arah sideways ya. Dan bahkan juga sering nyentuh gocap di sini, angka 50. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kenaikan harga saham yang signifikan belakangan waktu ini didukung oleh kinerja fundamental perusahaan yang juga membaik? Nah, sekarang yuk kita akan coba lihat kondisi fundamental perusahaannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba analisa fundamental saham Bumi ya. Dan untuk analisa fundamentalnya, di sini saya akan menggunakan file RDFA atau Rekap Data Fundamental Emiten. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, file RDFA ini merupakan file Excel yang saya rekap sendiri, lengkap ya semua saham yang ada di bursa kita, kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk memesan, nanti informasinya ada di belakang ya. Kita akan coba gunakan untuk analisa fundamental Bumi dulu.
Nah, kita akan masuk ke bagian grafik historis di sini. Dan sini kita tinggal ketik ya, bumi. Ya, sini saya gedein. Nah, kita coba menganalisa mulai dari profitabilitasnya dulu ya. Nah, untuk profitabilitas, di sini ada akun revenue, gross profit, operating profit, dan net profit ya. Kinerja selama 5 tahun terakhir. Untuk yang tahun 2022 ini sudah di-annualize atau disetahunkan, jadi biar bisa kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Dan sekarang kalau kita coba lihat persen growth-nya ya, antara tahun 2021 ke tahun 2022, ternyata untuk bagian revenue ada peningkatan sebesar hampir 100% ya. Dan untuk net profit di sini bahkan ada potensi naik sampai 1% setelah disetahunkan angka tahun 2022-nya. Nah, sini ada grafiknya ya, kita akan coba lihat biar lebih mudah. Di sini kalau kita lihat pergerakan revenue-nya naik turun ya. Di tahun 2018 sempat 16 triliun, turun ke 15 triliun, turun ke 11 triliun, tapi tahun 2021 mulai rebound ya, 14 triliun, dan di tahun 2022 punya potensi naik sampai 28 triliun rupiah. Nah, untuk net profitnya sendiri juga yang warna kuning juga kita bisa lihat ya, sempat turun dan bahkan negatif di tahun 2020, sempat rugi 4 triliun rupiah, tapi di tahun 2022 sudah rebound lagi ya, punya potensi mendapatkan net profit mencapai 4,9 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini merupakan hal yang baik ya buat perusahaan, karena dari segi profitabilitas perusahaan sudah ada menunjukkan peningkatan. Nah, bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan ya? Kita akan geser ke kanan. Nah, di bagian neraca ada akun aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Ini adalah kinerja selama 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat, di sini yang menarik adalah di bagian ekuitasnya ya. Di sini kalau kita lihat angkanya negatif semua. Yang berarti modalnya itu minus gitu, nggak punya modal. Bahkan kalau kita lihat di sini hutangnya sangat besar ya. Di sini mencapai 53 triliun. Bahkan asetnya sendiri lebih kecil dibanding hutangnya, hanya 48 triliun. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagiannya di bawah ya. Nah, sini kita bisa lihat tingkat hutangnya ini sangat tinggi nih untuk saham bumi ini. Dan untuk asetnya sendiri di sini lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya. Bahkan ekuitasnya di sini konsisten negatif ya. Nah, untuk kondisi neraca seperti ini sebenarnya salah satu red flag ya buat sebuah saham. Karena ini berarti memiliki potensi untuk bangkrut yang sangat tinggi nih, emiten bumi ini. Karena hutangnya gede gila-gilaan, tapi nggak punya modal atau nggak punya uang. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk emiten bumi bagian neraca sangat tidak sehat ya. Bagaimana dengan kondisi arus kasnya? Nah, untuk arus kas di sini ada akun operation, investment, dan financing. Nah, sini kita akan coba lihat satu-satu untuk arus kas. Yang operation yang warna biru, kita pengennya angkanya positif ya. Tapi kalau kita lihat di sini selama 5 tahun terakhir, saham bumi konsisten mencatatkan angka operation yang negatif. Berarti artinya lebih banyak uang yang keluar nih dibanding uang yang masuk. Nah, kecuali tahun 2022 ya, per kuartal 2 angkanya sudah positif ya, di angka 1,3 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat untuk operation kurang sehat karena lebih sering angka minusnya. Kemudian untuk yang investment lebih baik kalau angkanya yang negatif. Di sini kalau kita lihat di tahun 2018 angkanya sempat positif, lalu kemudian negatif kecil, positif kecil. Nah, negatif ini lumayan gede, bagus. Lalu kemudian di tahun 2022 juga negatif 1 triliun. Ini juga cukup oke. Jadi untuk investment nggak bisa dibilang sempurna, tapi ya not bad lah ya untuk emiten bumi ini. Nah, bagaimana dengan financing-nya? Nah, untuk akun yang financing, bagus dikatakan kalau angkanya negatif nih, teman-teman. Jadi kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, angkanya konsisten positif semua. Bahkan di tahun 2021, angkanya positif gede banget nih, 5,8 triliun rupiah. Artinya apa? Kalau angkanya positif, berarti emiten lebih banyak nambahin utang nih dibanding lunasin hutang. Jadi kalau kita lihat untuk arus kas, bagian operation dan financing sangat tidak sehat ya untuk emiten bumi ini. Nah, kita lanjut ke bagian profitability margin. Bagaimana sih dengan margin profitabilitas perusahaan? Jadi kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir untuk bagian gross profit marginnya angkanya cukup kecil ya. Kalau kita coba bandingkan dengan emiten-emiten lain seperti ITMG, PTBA, dan sebagainya. Sini gross profit marginnya hanya sekitaran 20%. Untuk operating profitnya lebih kecil ya, 16%, dan net profitnya di sini 17%. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ada anomali nih teman-teman, di mana operating profit marginnya itu lebih kecil dibandingkan dengan net profit margin. Nah, kenapa bisa anomali seperti itu? Kalau teman-teman mencoba baca laporan keuangan perusahaan secara langsung, ternyata laba bersih dari saham bumi itu tidak 100% dihasilkan dari kinerjanya si bumi itu sendiri. Tapi juga ada akun yang cukup gede menyumbang laba perusahaan, yaitu adalah bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama nih ya. Ini mencapai dalam dolar ya, 248 juta dolar. Sedangkan laba usahanya aja cuma 157 juta dolar. Nah, kalau ini angka ini ditarik, bahkan perusahaan seharusnya malah rugi ya. Karena di sini sebenarnya laba netonya cuma 178 juta dolar aja. Nah, ini perlu jadi catatan banget buat teman-teman, karena ternyata laba yang di atas ini itu tidak pure hasil kinerja saham bumi aja, tapi ada aktivitas investasi asosiasi bersama. Jadi untuk profitability margin juga masih belum menarik ya, karena masih kalah jauh dengan emiten-emiten batubara yang lainnya. Nah, lanjut ke bagian ROE. Nah, di sini return on equity ya, tapi angkanya negatif semua. Kenapa? Ya karena equity-nya di sini negatif ya. Di sini ekuitasnya negatif, maka pembagi jadi negatif, angkanya pun jadi ikutan negatif.
Jadi kalau dilihat untuk ROE ini saham Bumi nggak bisa kita pakai ya, angkanya negatif dan nggak bagus juga karena ekuitasnya negatif. Nah lanjut bagaimana dengan rasio debt to equity rasionya ya, atau rasio hutang terhadap ekuitas. Ini juga sama ya, selama 5 tahun terakhir angkanya negatif semua, ya karena nilai ekuitasnya itu negatif untuk saham Bumi. Ini juga nggak bagus buat emiten, jadi untuk rasio DER pun juga kita nggak bisa analisa ya, hutangnya terlalu besar dan modalnya bahkan minus. Ini sangat tidak sehat untuk perusahaan. Jadi dengan menggunakan VRDV ini, kita bisa dengan mudah ya menemukan saham-saham nggak cuma yang bagus dan valuasi murah, tapi juga kita bisa deteksi saham-saham yang anomali dan mempunyai fundamental yang nggak bagus ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang paling menarik ya, yaitu soal valuasi. Gimana sih valuasinya si Bumi ini? Nah, kita akan menggunakan rasio yang umum ya. Yang pertama ada rasio PBV. Ini adalah pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir. Nah, untuk rasio PBV juga di sini kita lihat angkanya negatif semua ya. Kenapa? Ya karena di sini book value dari perusahaan negatif, karena ekuitasnya negatif. Ini juga sangat nggak sehat ya buat perusahaan, jadi kita nggak bisa nentuin harga wajarnya di berapa nih, karena angkanya negatif. Jadi untuk rasio PBV kita nggak bisa gunakan ya buat si Bumi ini. Bagaimana dengan rasio PE ratio ya, atau price to earning ratio? Nah, sini angkanya lebih normal ya. Nah, kalau kita lihat angka di tahun 2022 angkanya di 4,25 ya. Harga wajar biasanya PE ratio di angka 10. Jadi untuk angka PE ratio untuk saham Bumi ini tergolong under value ya. Tapi yang perlu jadi catatan adalah seperti tadi saya katakan di awal, kalau laba saham Bumi ini nggak 100% dihasilkan dari kinerja si Bumi aja, tapi ada aktivitas investasi asosiasi bersama. Jadi seperti tadi ya, kalau angka investasi ini dicabut dari laba, maka bahkan kinerja perusahaan itu merugi di tengah kenaikan harga batubara yang sangat signifikan. Jadi ini benar-benar perlu jadi catatan buat teman-teman yang tertarik buat investasi di saham Bumi. Nah, setelah kita lihat grafik dan data-data ini, sebenarnya bisa kita simpulkan kalau fundamental saham Bumi ini ternyata nggak bisa dikatakan membaik ya. Untuk neracanya sangat buruk, bisa saya katakan. Hutangnya sangat tinggi dibandingkan dengan modalnya yang sudah negatif. Secara valuasi juga kita nggak bisa nilai secara tepat ya, arus kas juga kurang baik. Jadi kesimpulan akhir dari saya pribadi, saham Bumi ini secara fundamental sangat buruk dan nggak cocok buat diinvestasi. Karena biasanya dalam jangka panjang, harga saham itu akan mengikuti kinerja perusahaan. Jadi kalau kinerja perusahaannya itu kurang baik atau tidak baik, maka harga sahamnya juga akan kembali menyesuaikan. Jadi bisa dikatakan kalau buat saya pribadi sih, saya nggak akan nyentuh saham-saham yang model seperti ini ya. Meskipun saham ini nanti mungkin di masa depan naik sampai 1000 atau 2000%, tetap saya nggak akan tertarik. Karena ketika saya megang, saya nggak punya conviction atau keyakinan buat megang saham ini ya, dari segi fundamentalnya. Tapi tentunya seperti biasa, disclaimer dulu ya teman-teman. Tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi ini hanya pure hasil sharing analisa fundamental yang saya lakukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight dari video kali ini, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham Bumi versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini update kuartal 2 tahun 2022-nya udah rilis ya. Dan saat ini sudah direkord sekitar 690-an laporan kuartal 2 emiten. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update nih, berkala minimal tiap minggunya sampai lengkap data 700-an laporan kuartal 2 emitennya. Teman-teman juga boleh nih, coba file sampelnya dulu yang gratis, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Nah, gimana nih teman-teman, setelah dengan analisa tadi, apakah jadi tertarik buat lirik saham Bumi? Atau malah skip dulu nih, nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.